Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jateng Pos TV yang dirahmati Allah. Kembali lagi kita watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran yang semoga ini benar-benar menjadi ibadah kita bersama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka apa-apa, hanya mengikuti sebuah sistem di mana zaman memang sudah demikian, maka kita mengikuti adalah dalam rangka untuk mengefektifkan saling menasihati dan berdakwah yang semoga ini menjadi bagian dari Allah meridhoi kita semuanya, amin. Oke, di momen Ramadan seperti ini ada satu hal aneh dari hadis Rasulullah SAW, yang keanehannya ini tentu aneh yang istimewa, yang power, yang super, yang dahsyat, yang fantastis bagi saya, begitu ya. Yakni Rasulullah SAW bersabda, famus shaim, ya, bau mulut orang yang sedang berpuasa, atyabu min rihil miski indallah, lebih wangi dibanding minyak kasturi indallah, menurut Allah. Ingat ya, ada menurut Allahnya. Jadi pada saat kita lagi puasa jangan dicek ke hadapan teman, bro, iki aku lagi puasa dari ini wangiku koyo minyak kasturi, gitu ya, kelenger nanti teman. Alhasil begini, jelas-jelas bau mulut kita saat puasa itu tidak enak loh. Kita cicipi aja sendiri mau pingsan kan. Itu di hadapan sesama manusia bau mulut kita ini tidak enak. Tapi menurut Allah justru wanginya melebihi minyak kasturi. Ada apa? Ada maksud apa? Ada rahasia apa? Oh, ternyata istimewa. Salah satu maksud istimewanya adalah dibuatlah bau mulut kita saat puasa tidak enak di hadapan manusia. Memang itu isyarat agar kita mengurangi bicara kita dengan manusia. Udah dibikin bau, ngomong aja di hadapan teman, di kantor, di rumah, di pasar, udah di rumah ngerasani menggunjing sana sini. Ya jangan begitulah. Kita ini dibikin bau agar kita mengurangi pembicaraan kita di hadapan Allah. Ya saya menasihati diri saya sendirilah. Kemudian kenapa menurut Allah Subhanahu wa taala malah justru yang jelas-jelas baunya ndak enak itu kok malah menurut Allah wanginya melebihi minyak kasturi? Ini yang istimewa. Ini menjadi isyarat bahwa Allah rindu pada ucapan-ucapan kita, obrolan-obrolan kita, kalam-kalam kita yang kita aturkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah berkata demikian, ku buat bau mulutmu hei orang yang berpuasa ndak enak di hadapan manusia biar ndak kebanyakan bicara pada manusia. Lalu menurutku melebihi wanginya melebihi minyak kasturi, sini banyak bicara denganku, seolah-olah begitu. Bagaimana orang bicara dengan Allah? Ya namanya orang bicara dengan Allah tentunya dengan zikir, dengan baca Quran. Ini yang paling jos nih, baca Quran. Baca Quran yang paling jos. Ini jelas-jelas siapa orang, kata para ulama, siapa orang yang ingin curhat, ya, ingin curhat dengan Allah, ya sholatlah. Siapa orang yang ingin bicara dengan Allah, sholatlah. Asta'inu bis sabri was shalah. Dan siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah, baca Quran lah. Alias sholat, zikir, baca Quran itu adalah bagian kita bermesra-mesraan, berkalam-kalam dengan Allah. Sampai Allah membahasakan orang yang berpuasa itu bau mulutnya melebihi minyak kasturi. Ini menandakan bahwa Allah rindu dengan ucapan kita, Allah rindu dengan bacaan Quran kita, Allah rindu dengan zikir-zikir kita, Allah rindu dengan bacaan sholat kita. Lu kok malah tinggal ngobrol sama teman kantor, lu kok malah kesana kemari cuman ngobrol kata-kata. Iman-iman kan. Wong Allah yang rindu kok malah kita berikan ke yang lain. Udah ke yang lain, ke makhluk itu kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin bau kok enggak kerasa, kok masih sering menggunjing. Jangan toh. Apalagi ditambah lagi dengan orang yang banyak sekali orang berpuasa, kamin shaim, ya, banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa ilal jo, kecuali hanya lapar, laps, dan kecuali hanya dahaga. Kenapa? Karena mulutnya tidak terjaga.
Oleh karena itu, mumpung puasa seperti ini, kurangi ucapan-ucapan kita kepada makhluk, perbanyak ucapan-ucapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kenapa sih Allah rindu dengan ucapan kita? Kenapa sih Allah sampai membuat bau mulut kita melebihi minyak kasturi menurut Allah? Tentu saja, seolah-olah Allah berkata, kalau kau punya doa, maka doamu kutunggu. Kalau kau punya doa, aku rindu dengan doamu. Kayak gitu kok nggak ditangkap toh bos. Iman. Oleh karena itu, mumpung puasa, maksimalkan doa. Kurangi bicara di hadapan manusia. Dengan seperti itu, perubahan besar setelah Ramadan akan terjadi pada diri kita. Baik untuk urusan dunia, urusan keluarga, dan urusan akhirat akan ada hal-hal istimewa besar. Perubahan menjadi lebih baik. Perubahan menjadi lebih istimewa di kehidupan kita, waktunya lebih berkah, rezekinya lebih berkah, keluarganya lebih berkah. Insya Allah, bila kita memaksimalkan siangnya bulan Ramadan untuk mengurangi ucapan kita kepada makhluk dan menambah ucapan kita kepada Sang Khalik. Demikian, semoga bermanfaat. Pemirsa Jateng Pos TV, rahimakumullah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.